Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini aku akan berbagi resep bagaimana caranya membuat kue keciput. Nah, ini tuh di rumah itu namanya keciput ya teman-teman. Kue ini tuh pas buat lebaran ataupun buat nemenin ngedrakor, begadang, nugas dan lain-lain. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua selalu update sama video-video terbaru dari aku. Seperti biasa, yang belum subscribe channel ini aku kasih waktu 3 detik dari sekarang. 3, 2, 1. Oke teman-teman, langsung saja kita siapkan bahannya ya. Nah, untuk resep yang kali ini cukup simple dan mudah banget, gak perlu bahan yang banyak dan gak ribet banget cara buatnya. Di sini aku pakai gula pasir 4 ons, telur ayam 3 butir dan garam secukupnya. Selanjutnya aku juga pakai air suji. Nah, ini tuh fungsinya untuk perenyah. Air ini itu juga aku gunakan untuk perenyah membuat peyek. Nah, yang belum nonton resep aku cara membuat peyek yang renyah dan gurih, yuk tonton dulu ya sebelum kalian nonton resep aku yang sekarang. Nah, untuk bahan utamanya yaitu tepung ketan putih. Nah, ini aku pakai merek dari Rose Brand ya. Untuk mereknya bebas, teman-teman bisa pilih merek apa aja sesuai selera. Di sini aku pakai 2 bungkus. 2 bungkus ini setara dengan 1 kg tepung ketan putih. Untuk bahan tambahannya aku pakai wijen ya. Untuk wijennya ini sebenarnya secukupnya aja sih. Ini itu ada setengah kiloan kurang lebih. Ini nanti kita balurin ke adonannya. Oke, langsung saja ke cara buatnya ya. Pertama-tama 3 bahan kayak gula, telur dan garam itu dijadikan satu dulu. Seperti ini. Habis itu kita aduk-aduk ya. Oke, sebelum itu pastikan tangan udah dalam kondisi yang bersih. Nah, langsung aja kita aduk-aduk 3 bahan tadi ya. Kita aduk-aduk sampai merata. Gak perlu pakai alat kayak mixer gitu, karena kita butuhnya cuma meratakan bahan-bahannya. Gak perlu juga gulanya sampai halus. Selanjutnya kita campurkan tepung ketan ke dalam adonan gula dan telur yang udah rata ya. Kita campurkan semuanya secara perlahan-lahan. Habis itu kita aduk-aduk lagi seluruh bahan-bahannya sampai dengan menjadi adonan yang kalis. Jangan lupa tambahkan air sujinya secukupnya. Nah, ini ditambahkan sedikit-sedikit dulu ya. Jadi jangan sampai nanti adonannya itu terlalu lemes atau kayak lebih ke berair gitu. Karena nanti kita butuhnya adonan yang gak begitu lemas banget ataupun gak begitu keras banget. Jadi pada saat dibentuk menjadi keciput yang kecil-kecil panjang-panjang itu enak dan mudah untuk ngebentuknya. Nah, kalau adonannya udah kalis dan teksturnya seperti ini, baru adonannya udah siap dibentuk ya teman-teman. Oke, untuk cara ngebentuknya ini aku pakai alatnya itu aku buat sendiri ya, nenek aku sih utamanya. Jadi nenek aku buat sendiri itu dari tutup cuka. Jadi untuk contoh gambar tutup cukanya seperti ini ya, yang untuk cetakan keciputnya. Kenapa aku harus pakai cetakan seperti itu? Supaya hasilnya itu bisa sama rata gitu loh, nggak beda-beda. Jadi lebih bagus, lebih rapi dan lebih enak gitu dilihatnya. Nah, pada saat ngebentuk adonannya jangan lupa untuk sering-sering dibalurin wijennya supaya adonan antara satu dan yang lain itu nggak dempet-dempet atau nggak lengket gitu, karena nanti pasti hasilnya akan jelek gitu.
Nah, ada tips juga untuk teman-teman, kalau pada saat ngebentuk adonannya ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi supaya nanti adonannya itu nggak ngapu ini kayak nggak keras gitu. Caranya selalu jaga adonannya jangan sampai terlalu sering kena udara, oke? Nanti kalau misalkan terlalu sering kena udara, pasti adonan dan wijennya itu nggak akan lengket, jadinya itu jelek hasilnya. Nah, kalau dirasa dalam satu loyang ini udah full ya adonannya dibentuknya, jangan lupa disaring dulu supaya nggak tambah dempet-dempet atau nggak tambah lengket-lengket sama adonan yang satu dengan yang lainnya. Setelah disaring taruh di wadah lain ya teman-teman. Nah setelah itu baru lanjut ke cara sebelumnya. Nah gunakan cara ini sampai dengan adonannya habis terbaluri oleh wijen. Oke, nanti hasilnya jadi seperti ini ya. Kalau udah dicetak, dibentuk dan juga udah dibaluri wijen. Nah, hasilnya bagus banget dan rata ya. Sama banget, nggak ada yang beda besarnya. Jadi, itu tips dari aku untuk cara ngebentuk keciputnya supaya rata semuanya. Oke teman-teman, untuk step selanjutnya itu adalah menggoreng keciputnya ya. Nah ini sorry banget untuk step yang ini itu gak ke-record. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya untuk goreng keciput ini nggak ada cara tersendiri, cukup digoreng dengan api yang sedang. Karena nanti kalau misalkan apinya kekecilan, minyaknya itu akan berbusa. Sedangkan kalau apinya kebesaran nanti akan lebih cepat matang atau merah, jadi warnanya itu jelek banget gitu. Oke, jadi ini hasil keciputnya kalau udah matang ya. Langsung aja kita tes kriuknya. Nah, gimana menurut teman-teman? Dari suaranya tadi udah terdengar renyah dan menggiurkan kan pastinya. Kalau teman-teman pengen coba, langsung segera coba dan praktekkan di rumah ya. Nah ini itu aku rekomendasiin untuk kue lebaran karena ini tuh pasti awet banget ya. Kalau misalkan aku buat ini itu biasanya ini bertahan sampai dengan 6 bulanan bahkan lebih tanpa bahan pengawet sama sekali. Jadi aman banget dan gak takut kuenya akan cepat basi gitu ya. Tips dari aku supaya kuenya itu bertahan lebih lama lagi, teman-teman pakai minyak yang bagus banget kualitasnya karena minyak yang bagus mempengaruhi awetnya kue ini. Nah ini tuh jadinya banyak banget ya, setelah aku timbang itu jadinya 2 kiloan lebih gitu. Jadi kalau misalkan dirasa teman-teman itu kebanyakan jadinya pakai yang resep setengahnya aja. Berarti teman-teman cuma butuh 1 bungkus tepung ketan, 2 ons gula pasir dan juga 1,5 kuning telur ayam atau 1,5 telur ayam ya, maaf bukan kuningnya aja ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like video ini. Dan kalau kalian ada ide atau saran next aku harus buat video apa lagi, ketik di kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke akun sosial media kalian supaya aku lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, thank you. Wassalamualaikum.